Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama Ifikris. Saat ini saya sedang berada di kabin mobil BYD Seal Performance. Ya, BYD Seal Performance 3.8. Sungguh sangat terkenal katanya ya. 3,8 detik itu begitu fenomenal. 0 sampai 100 kilo dapat ditempuh dengan jarak waktu dengan waktu 3,8 detik. It's incredible ya, luar biasa. Tapi tetap harus digunakan, dipakai kendaraan ini secara bijaksana oleh Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena pada saat kita berkendara Seal ini kan kendaraan yang sangat cepat ya, jadi harus hati-hati. Oke, tunggu channel kami berikutnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ada hal menarik di dalam Seal ini. Yang pertama adalah ini yang selalu menjadi katanya sih kendala ya bagi para customer tentang sunsetnya ya, karena kan kita tutupnya ini manual nih ya, tutupnya ini pakai manual, terus agak ribet nih katanya nih, kan emang ada dua sisi ya, belakang sama depan, kita bisa pasang puzzle-nya secara manual. Tapi memang kebanyakan customer tidak mau pasang puzzle-nya ya. Kebanyakan customer tidak mau pasang puzzle-nya. Kenapa? Karena ribet lah, toh juga nggak terlalu panas. Memang sih kalau di BYD ngomongnya sih karena hanya 7% yang masuk hawa panasnya. Terus kalau cahayanya kan kita ini double glasses ya, terus yang keluar dari dalam ini adalah warna hijau. Jadi tidak pure warna putih matahari atau warna kuning matahari. Jadi memang warna hijau yang keluar itu sudah ada penahan sinarnya. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti kalau emang mau Bapak Ibu mau test drive siang-siang, boleh nanti kita kita tes mengenai ini cuacanya bagaimana. Oke. Lanjut. Ini head unitnya kan 15,8 ya. Katanya terlalu besar ya kan, tidak nyaman pada saat dia perputaran dia storing ya, mutar itu ya, kiri kanan itu naik turun itu kan katanya terlalu besar. Kalau misalkan kita kan kalau bawa matic, kadang-kadang dengkul yang sebelah kiri suka mau dinaikin aja ya, suka mentok gitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Ya kaki luruskan aja ya. Dia juga masih ada space sekitar 3 jari ya, 3 jari 4 jari kalau emang kita mau nggak masalah, nggak kena kok, cukup nyaman buat Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan komposisi head unit yang ukuran segini 15,6 ini, persoalan fitur, masalah fitur ya, penggunaan fitur itu semua ada di head unit. Banyak hal ya di fitur ini. Nanti footnote-nya saya akan masukin juga. Banyak hal di sini. Jadi dari sisi settingan vehicle-nya, ya kan, settingan servisnya, energinya, ADAS-nya, semuanya lengkap. Ya, lengkap semuanya. Itu mengenai ambient lamps, ya kan. Terus mengatakan ADAS kita mau off kan juga tidak ada masalah. Navigasi yang terutama, navigasi juga sudah oke. Navigasi ini memang full navigasi, artinya apa?
tidak sekedar navigasi kita mau kemana, mau pergi kemana, mau kemana-kemana, tapi muncul adalah pada saat Bapak Ibu semua berkendara, ternyata di baterainya sisa tinggal 20 atau 30%. Bingung dong mau kemana. Saya harus ngecas di mana nih, ya kan? Dan apa? Di situ nanti akan keluar, ya. Di situ nanti akan keluar navigasi tentang posisi SPKLU terdekat, ya. SPKLU terdekat nanti akan muncul. Dan itu menariknya, dia ada 99 tempat, 99 nama yang ada di situ, terserah kita mau pilih yang mana. Pada saat Bapak Ibu sudah klik salah satu tempat SPKLU, navigasi akan menuju ke arah sana. Itu. Terus yang kedua juga sama, misalkan kita mau mencari tempat makan, ya kan, dia akan mencari. Terus kita mau mencari tempat penginapan, dia akan mencari. Tempat wisata dan sebagainya, dia akan mencari rumah sakit, ya kan, dia akan cari tempat yang kita mau tuju. Karena ditunjang pula dengan voice command, ya, bahasa Inggris. Jadi kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Contohnya nih. Hi BYD. I am hot. Got it. Increasing fan speed by 1. Jadi kalau saya bicara I am hot, AC-nya akan naik dingin. Hi BYD. Okay, turning on seat ventilation. Oke, thank you. Jadi seat ventilation ini juga akan otomatis dihidupkan, jadi agak dingin di punggung sama di bawah kita, tempat duduk kita. Hi BYD. I am hungry. Hi BYD. Yes, I am hungry. Nah, pada saat saya menyebutkan kata hungry, dia akan menuju tempat restoran. Restoran terdekat. Hi, I am hungry, BYD. Halo, hi BYD. Maklum ya, logat Melayu, jadi kalau ngomong bahasa Inggris suka begini. Hi BYD. I am hungry. Dia muncul nanti tempat-tempat makan. I found these. Which do you want? Ada bakwan Malang, Pondok Aren, sate ayam Geraha, terus Matako Martabak Bangkok. Next juga ada Warkop 2000, nasi kebuli, meat kop, sus apa tuh untuk rumah sakit Senang Please Hati. connect your phone Jadi and banyak. try again. Oke, thank you. Nah, itu salah satu contoh yang kita diberikan kemudahan pada saat kita menggunakan seal ini. Dan semua itu ada di head unit. Ya, semua itu ada di head unit. Penyambungan handphonenya melalui Android Auto, Apple CarPlay is okay, no problem, itu sudah ada. Ya kan, vehicle image dia sampai 360, kameranya depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya itu ada semua di situ lengkap. Nah, ini yang membuat nyaman dalam hal berkendara mobil ini, ya. Terus apalagi ada sih? Nah, di sini juga ada pengaturan smart charging. Misalkan gini, smart charging di situ ditulis atau diketik jam 23.00 sampai jam 17.00. Berarti waktu pengecasan Bapak Ibu adalah jam segitu. Nah, kalau saya ngecolokin casnya itu di jam 9, apakah ngecas? Pertanyaannya. 9 malam, apakah ngecas? Enggak. Karena dia akan ngecas nanti di jam 23 sampai selesai. Dan jangan khawatir, ini adalah auto cut off. Ya, ingat ya, auto cut off. Jadi Bapak Ibu tinggal tidur saja, dia otomatis akan mati sendiri. Ini dia punya cas. Aman ya.
aman. Berarti tidak ada masalah mengenai ini. Nah, terus ambient lamps ini muncul di semua area, baik itu di kaki, di samping, di belakang, semua muncul. Dan bisa menyesuaikan dengan suara musik yang kita mainkan. Atau mau warnanya merah aja, atau biru saja, no problem. Tapi kalau mau berwarna-warni, bisa. Ya, sesuai musik, tinggal pilih. Mau rock, dangdut, jazz, pop, dan sebagainya, oke, no problem. Nah, itulah gambaran sekilas saya mengenai yang ada di seal ini dari sisi head unit. Ya, oke. Nanti akan saya sambung berikutnya. Yang ada di konsol box kita ya, yang di tengah nih. Nah, ini isinya adalah tentang pengaturan berkendara, yaitu pengoperan gigi persnelingnya. Walaupun ini cuma hanya mundur, netral, dan maju, makanya tidak ada lagi lip persneling ya kan, dan sebagainya yang menyangkut hal-hal persneling, karena ini memang agak unik ya. Jadi cukup mundur, netral, dan maju saja. Cuma tinggal celak gitu aja. Ya. Di sini sudah ada auto AC-nya, kita bisa set lihat ya kan, ini pengaturannya, ini tentang volume, ini tentang mode, ini collision-nya ya kan, ini pengaturan dia informasi kalau ada kendaraan mendekat, dan ini auto hold-nya. Sudah akomodir di sini. Dan start stop engine-nya ada di sini di tengah. Ya. Inilah yang membuat kendaraan ini aman dan nyaman. Selanjutnya, pengaturan yang ada di sini. Ini sebelah kiri ini adalah ini untuk pengaturan. Nah, ini yang kameranya saya bilang. Kameranya bisa mutar. Ya. Head unitnya bisa mutar. Nah, ini nih, posisi ini nih. Ini kan paha saya nih. Ya, ujung paha saya pada saat mutar tuh. Tidak ada masalah kan ya? Jadi aman-aman saja, tidak mentok dan sebagainya. Tuh. Semua tertera di sini. Ini ada pengaturan ADAS-nya, ini image-nya ya, layarnya, kameranya, ini ADAS-nya semua, ada cruise control di sini ada. Terus yang sini klakson, sebelah sini adalah lebih ke arah mode entertainment. Ya. Nah, kita ada head-up display ya, itu ada muncul 0 loh. Ya, 0 di sini 0. Itu 0 ya. Itu head-up display-nya. Bisa kalau misalkan tidak mau melihat MID yang kecil ini, dia akan muncul di ujung sana tuh yang 0 itu. MID ini isinya apa saja? Ini tentang ada posisi baterainya, posisi range kilometernya, ya, terus derajat yang ada suhu di luar sana, ya kan. Tuh ini KW, baterai yang penggunaan KW-nya, ini kilometer per hour, ya. Ini ada tentang seat belt yang dipakai apa enggak, tuh ada odonya baru 22 km, oke. Tidak ada masalah ya. Nah, ini yang Andi bilang tadi bahwa di sini terdapat pengaturan apapun yang ada di head unit. Kalau Bapak Ibu tombol ini, nah ini akan muncul informasi tentang koneksi. Ini isinya adalah seluler data, dan sebagainya. Ini pengaturan personal data kita ya, personal jaringan kita mau atur seperti apa. Terus kita klik audio, ini akan muncul tentang pengaturan media, audio, dan sebagainya, volume. Display juga sama, kita mau pengaturan cahayanya dan sebagainya. Screen savernya mau jam 1, jam 2, jam 3 kita atur aja. Ini standar ya, tergantung kesukaan dari Bapak Ibu semua. Versinya juga sama, dia akan upgrade terus software ini secara berkala, nanti akan diinfokan oleh bengkel kita. Aplikasinya apa? Nah, ini ada aplikasi semua. Tentang notifikasi, storage aplikasi yang kita gunakan sampai saat ini apa. Nih, ini untuk aplikasi ini, ya. Terus ini more ini soalnya automatic time assist. Ini time format mau seperti apa, bahasa Inggris mau seperti apa, Inggris Indonesia atau apa. Ya, sekarang kita masuk ke vehicle.
Vehicle yang pertama adalah intelligent chassis, ya, chassisnya. Ini kita mau pengaturan setirnya itu mau nyaman apa enggak, ya, nyaman. Sebentar. Ya, kita mau pengaturannya nyaman apa tidak. Ini ada steering assist mode dan juga sistem pengeremannya mau comfort atau sport, tergantung Bapak Ibu semua, ya. Terus lampunya tadi saya bilang ini ada ambient lamps, ya, yang kita bisa rubah warna-warnanya, tuh ada warnanya, ya. Terus kalau mau ambient, mau semuanya, mau depan aja apa mau belakang aja. Kalau dynamic ini hitam semuanya sesuai dengan musik kita, ya. Hood, nah hood tadi yang tadi sudah ada muncul di ujung sini, ya, hood, ya. Kita mau agak tinggi atau mau agak rendah, terus angle-nya mau berapa derajat dan sebagainya. Ini ada pengaturannya di sini, ya. Nah, ini exterior review mirror, ini menyangkut auto fold untuk kaca spion. Kalau misalnya kita kunci, dia akan lipat sendiri, ya. Third wheel reversing juga sama, ya, dia seperti itu. Nah, pada saat dia mereverse, ya, dia akan tutup sendiri, ya. Ini greeting automatic seat. Misalkan pada saat kita kan ini ada memori, ya, nanti saya akan jelaskan. Ini untuk AC sudah lengkap semua. Seat, nah ini yang bedanya, yang ada uniknya di sini yang ventilasi seat. Kalau di seal dia ada yang warm, ya, ada yang cold, ya, heating, ya, heating sama pendingin. Terserah nanti Bapak mau Ibu seperti apa, maunya bagaimana, ya. Dan ini dari sisi vehicle-nya. Kalau dari ADAS-nya sama, terserah Bapak Ibu mau menggunakan atau enggak ADAS ini. Demikianlah informasi yang saya bisa berikan mengenai apa aja yang ada di dalam seal ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Ini gambaran kita bahwa tetap bijaksana dalam menggunakan kendaraan seal ini karena begitu kebutnya. Hati-hati, salam sehat selalu, terus berkarya, hasilkan sesuatu untuk keluarga kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya bersama EV Chris. Wassalam.